Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi tentang matematika peminatan. Yang pertama yaitu tentang distribusi binomial. Pengertian distribusi binomial. Binomial terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Ciri-ciri distribusi binomial. 1. Setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa sukses, gagal, ya, tidak. 2. Probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. 3. Percobaan bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya, peristiwa dari suatu peristiwa tidak dipengaruhi atau dipengaruhi peristiwa lain. 4. Jumlah atau banyaknya percobaan yang merupakan percobaan binomial harus tertentu. Adapun rumus distribusi binomial yaitu A. Rumus binomial suatu peristiwa adalah sebagai berikut. Keterangan: X sama dengan banyaknya sukses dalam N kali percobaan, N sama dengan banyaknya percobaan, Q sama dengan peluang gagal, P sama dengan peluang sukses, di mana P plus Q sama dengan 1 atau NA per NS, dan Q sama dengan 1 dikurang P. Contoh soal. Sebuah eksperimen melantunkan 2 buah dadu serentak 5 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu, jumlahnya habis dibagi 3. Maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen. Pembahasannya, diketahui N sama dengan 5, X sama dengan 3, maka A sama dengan 12, 21, 15, 51, 24, 42, 33, 36, 63, 45, 54, 66. Jadi NA sama dengan 12, NS sama dengan 36. Maka peluang sukses P sama dengan NA per NS sama dengan 12 per 36 sama dengan 1 per 3. Peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi hasilnya adalah 40 per 243. Yang B, probabilitas binomial kumulatif. Pengertiannya adalah probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial lebih dari satu sukses. Rumus probabilitas binomial kumulatif. Yaitu sebagai berikut. Contoh soal. Pada pelantunan 2 buah dadu serentak 1 kali, buatlah tabel dan distribusi peluang munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 8. Jawab. Misalkan X adalah variabel yang menunjukkan jumlah 2 mata dadu yang menunjukkan nilai lebih dari 8, maka ketahui NS sama dengan 36. X sama dengan 9, 4,5, 5,4, 6,3, 3,6. Maka N dalam kurung X sama dengan 9 sama dengan 4. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 9 sama dengan 4 per 36 atau 1 per 9.
X sama dengan 10, 4,6, 6,4, 5,5. Maka N dalam kurung X sama dengan 10 sama dengan 3. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 10 sama dengan 3/36 atau 1/12. X sama dengan 11, 5,6, 6,5. Maka N dalam kurung X sama dengan 11 sama dengan 12. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 11 sama dengan 2/36 atau 1/18. X sama dengan 12, 6,6. Maka N dalam kurung X sama dengan 12 sama dengan 1. Sehingga P dalam kurung X sama dengan 12 sama dengan 1/36. Dari data di atas, diperoleh tabel distribusi probabilitas sebagai berikut. Yang kedua, yaitu tentang statistika distribusi normal. Apa sih sebaran normal itu? Anda tentu masih ingat kan tentang peubah acak? Ya, peubah acak itu ada dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Setiap peubah acak memiliki fungsi peluang atau sebaran peluang. Nah, sebaran normal ini merupakan salah satu sebaran peubah acak kontinu. Kemudian, bentuk dari suatu sebaran dapat dijadikan melalui sebuah kurva fungsi peluang dari sebaran tersebut. Sebaran normal memiliki bentuk seperti lonceng, seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat sebaran normal. Yang pertama, bentuk kurva dari sebaran normal ini adalah simetrik. Artinya, luas daerah di bawah kurva sebelah kiri sama dengan luas daerah di bawah kurva sebelah kanan. Kalau digambarkan seperti ini. Yang kedua, nilai tengah atau mean dari sebaran tersebut sama dengan nilai median dan sama juga dengan modusnya. Baiklah, sekarang kita bahas fungsi peluang dari sebaran normal. Karena sebaran normal ini merupakan sebaran peluang kontinu, maka fungsi peluangnya diberi nama fungsi kepekatan peluang. Dalam hal ini, istilahnya adalah normal density function. Dari kurva normal yang telah kita bahas sebelumnya, yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih fungsi yang membentuk kurva ini sehingga diperoleh bentuk kurva seperti ini. Ternyata inilah fungsi yang membentuk kurva tersebut, yaitu fx sama dengan 1/2 pi sigma pangkat 2 eksponen min 1/2 x min mu per sigma dikuadratkan. Fungsi tergantung pada parameter mu dan sigma. Apa itu? Mu adalah nilai tengah, sedangkan sigma adalah standar deviasi atau simpangan baku yang menunjukkan keragaman dari sebaran tersebut. Kemudian, jika suatu peubah acak yang menyebar normal atau distribusi normal dengan nilai tengah mu dan ragam sigma pangkat 2, maka dinotasikan sebagai berikut. Berikut adalah gambar kurva normal untuk beberapa nilai tengah dan keragamannya. Dari gambar tersebut, Anda bisa lihat kan bahwa untuk ragam yang besar bentuk kurva normalnya landai, sedangkan untuk ragam yang kecil bentuk kurvanya runcing. Untuk parameter mu semakin besar nilai tengahnya, maka titik tengah kurva akan semakin bergeser ke sebelah kanan dan sebaliknya. Jadi, gambar kurva normal ini berubah-ubah tergantung pada nilai tengah dan ragamnya. Namun meskipun berubah-ubah, tetap saja ya bentuk sebarannya ini simetrik. Dan yang terakhir yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Apa itu turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri yang umum digunakan adalah sin X, cos X, dan tan X.
Bentuk umum turunan fungsi trigonometri adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Contoh soal, carilah turunan f aksen x dari fungsi-fungsi trigonometri. Fx sama dengan sin 2x plus 1. Jawabannya adalah sebagai berikut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.